Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Pertengahan tahun 2021 ini berasa berbandingkan film-film bagus ya men. Kemarin horror survival, nah sekarang giliran genre action. The one and only Fast and Furious. Film ke-8-nya rilis 2017 lalu, berarti udah 4 tahunan lah. Dan seri ke-9-nya finally rilis juga ya. Meski dibalik itu ada drama penundaan yang cukup berjelimet. Tanggal rilis yang berganti-ganti, ya maklumlah. Semua karena the fucking corona. Berarti film ke-9 ini jadi 2 dekade perjalanan film balap-balapan ini. Kapan tamatnya sih? Oke, apa yang berbeda dari film ini dengan film-film sebelumnya? Apakah masih sama? Atau ini bisa dibilang film yang epic? By the way, mohon maaf ya kalau kalian mendengar suara yang agak berisik di belakang, ya agak noisy. Noisy banget balah, karena lagi ngerekam di luar ruangan. Selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia review singkat film Fast and Furious 9. Hey guys. Surprise. Nice clubhouse. Fast and Furious 9 atau F9 Fast Saga melanjutkan kisah Dom Toretto yang diperankan Vin Diesel menjalani kehidupan yang tenang dengan Letty dan putranya Brian kecil. Alih-alih hidup tenang yang panjang, ancaman justru mengintai mereka. Dom harus berhadapan dengan masa lalunya kalau mau menyelamatkan keluarga kecilnya itu. Bersama dengan wajah baru kali ini ada Dom's brother, Jacob, yang diperankan John Cena. Tokoh yang cukup mematikan, pesaing terberat Dom. Jujur, Fast and Furious ini menjebakku antara suka dan tidak. Beberapa hal terlihat ada improvement dari pendahulunya, tapi di banyak kesempatan, semua kayak diulang-ulang. Treatment yang sama sepanjang 2 dekade ini dan akhirnya terasa basi. Ya, nanti kita bahas. Waralaba Fast and Furious ini cukup akrab di kita dengan melodrama dan segudang plot twistnya. Aksi kejar-kejaran mobil yang selalu stand out bahkan di film ke-9-nya. Justin Lin kembali dipercaya menggarap F9 ini. Bersama dengan Daniel Casey, 2 kepala membangun skenario ceritanya. Oke, hal yang bagusnya dulu dari film ini. F9 kali ini mencoba bermain ke area yang lebih luas. Mulai dari mencoba menghadirkan sensasi aksi laga, kejar-kejaran mobil yang gak sebatas di jalanan kota. Ya sebenarnya hal yang kecil, bahkan film sebelumnya udah banyak melakukan hal yang serupa. Misalnya aja yang kusuka atraksi bermanuver di gedung Burj Khalifa pas di film Fast and Furious 7. Sensasi kali ini emang jauh berbeda ya. More action, more CGI, more fun. That's it. Ya ini kayak bukan film Fast and Furious yang pernah kita kenal dari 20 tahun yang lalu. Oke lah, nanti kita bahas lagi aja. Kemudian chemistry para pemain yang makin deep. Rasa family yang makin dapat. Meski tetap, one of the best part tetap di Fast and Furious 7. John Cena adalah pilihan yang tepat buat film terbaru ini. Beruntunglah mereka nggak kembali pakai The Rock. Cukuplah Dwayne Johnson main di Hobbs and Shaw. Chemistry antara Vin Diesel dan John Cena bahkan teramat lebih baik ketimbang Dwayne Johnson dan Jason Statham. Good job. Ditambah ada kemunculan pemain lama, karakter lama, Han, yang dikira meninggal. Dan yang terakhir, aspek sinematografi yang fenomenal. Berkaca kembali kalau ini film aksi, memang seperti ini seharusnya. Asli, ini badass. F9 liar gak karuan. Oke, sekarang kita tutup buku. Mari beralih ke hal yang menjengkelkan dari film ini. Pertama, udah film ke-9 dan film ini masih tetap memakai ramuan yang sama dengan film-film pendahulunya. Dan bahkan satu hal yang paling mencolok di sini, hilangnya identitas Fast and Furious yang pernah aku kenal sejak 20 tahun silam. Ini ya gak beda jauh sama film Mission Impossible, John Wick, atau film-film drama action serupa. Sepanjang film aku nanya sama diri sendiri, apa yang membedakan film ini? Oke, baiklah, kalau sebatas trilogi, nah ini kan beda cerita. Ini film ke-9, ada 9 film yang udah pernah dirilis. Ditambah Hobbs and Shaw berarti ada 10 film Fast and Furious. Masa iya sih film secanggih ini harus kusamakan sama sinetron kejar tayang yang ada di Indonesia yang sampai sekian season gitu? Ya kan enggak. Ya nggak nyambung sih emang, cuma come on man, konflik cerita Fast and Furious yang berulang terus atau bahkan jalan di tempat.
Kedua, oke, makin ngawur nih ya. Please, jangan sampai ada cerita Vin Diesel naik mobil terus nempel dia di roket, terus dia melayang sampai ke angkasa. Jangan sampai. Jujur, dari film Fast and Furious yang mobil lompat dari Burj Khalifa, mulai skeptis sama waralaba ini. Dan ternyata benar, terjadi juga. Termaafkanlah memang kalau film ini memang dari seri pertama adalah film action science fiction. Cuma sayangnya enggak pula. Baiklah kalau ada pembelaan, kan ini film fiksi bang. Sah-sah aja dong. Nanti disuruh bikin film nggak bisa, taunya cuma komentar. Ya ribut ya rapi ah. Kuulangi lagi ya. Kalau kalian mengenal cukup lama Fast and Furious, kalian tahu ini adalah film balap liar yang sensasional, yang seksi, dan identitas tadi mulai hilang. Ya aku tahu. Mereka mencoba memberikan hal baru buat penonton kekinian. But please, film-film terakhir Fast and Furious jauh dari kata film yang memorable buatku pribadi atau mungkin kalian juga. Aku paham kok, akan banyak dari kalian yang gak akan setuju dengan ulasan ini. Makanya aku membagi antara bagus dan kurangnya dari film ini. Sekali lagi ini adalah ulasan pribadi, gak perlu disetujui. Aku juga gak nyuruh. Dan silakan ditonton biar bisa ngerasain experience-nya. By the way, F9 udah resmi rilis. Sneak preview ada sekitar 3 hari mulai dari tanggal 11 sampai 13 Juni. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.